Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas ketersediaan waktunya dalam mengikuti seminar saya yang berjudul Kontribusi Perdagangan Internasional bagi Pembangunan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Sadiq Fuadi dari Universitas 11 Maret dan dari alumni Universitas Diponegoro Semarang. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi kontribusi perdagangan internasional bagi pembangunan Indonesia. Dalam perdagangan internasional, tentunya kita harus mengetahui apa saja pengertian, latar belakang, dan pentingnya pelajaran dalam perdagangan internasional itu sendiri. Sebelum digulirnya era globalisasi, sistem perdagangan yang melalui batas wilayah suatu negara sudah sering dilakukan oleh bangsa kita. Ini selain mencerminkan bahwa kita sebenarnya adalah negara maritim, maka kita perlu mengetahui bila suatu negara ingin maju dalam urusan ekonominya, maka harus mengadakan transaksi dengan negara lain. Selain karena kita tidak bisa memenuhi sendiri barang-barang kebutuhan itu, juga dengan perdagangan dengan luar negeri akan mendatangkan devisa. Devisa di sisi lain, bahwa karena kita memang negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya kekayaan laut, maka kalau tidak dipasarkan ke luar negeri, maka akan terjadi penumpukan stok dalam negeri. Sehingga kegiatan ekspor sumber daya alam selain memang dibutuhkan bagi negara lain, tidak mempunyai barang yang sama. Juga kita akan lebih untung dengan adanya kurs dolar yang lebih besar daripada nilai rupiah. Oleh karena itu, kita sudah mempunyai gambaran bahwa perdagangan internasional ini penting bagi Indonesia dalam hal menumbuhkan perekonomian Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sementara itu, bila kita kaji secara lebih dalam, dengan perbedaan yang ada, terutama mengenai ketersediaan sumber daya alam yang meliputi iklim, cuaca, kondisi alam, kesuburan tanah, letak geografis, budaya, politik, dan sebagainya, maka kondisi ini akan menjadi pendorong yang amat kuat untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Berdasarkan data yang ada, banyak negara-negara Eropa dan Amerika amat menyukai rempah-rempah dan hasil bumi yang lain yang berasal dari negara Indonesia. Dan ini merupakan salah satu sebab mengapa Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Tak hanya itu, lewat perdagangan dengan luar negeri, bangsa kita menjadi terkenal di mancanegara. Nah, di sini kita juga belajar bahwa sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang itu karena salah satunya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga bisa dimanfaatkan oleh negara-negara tersebut. Demikian pula dengan zaman sekarang juga, karena mereka membutuhkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu mereka juga berkepentingan untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara Indonesia. Selanjutnya, peran perdagangan internasional sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu bangsa. Dengan perdagangan internasional, masalah-masalah pembayaran di dalamnya dan akan dapat mempengaruhi proses pembangunan dalam dua jalur yang berlawanan secara diametral. Dengan kemungkinan adanya spesialisasi dan pemasukan teknik-teknik khusus yang lebih produktif, maka hal ini akan memicu terjadinya berukuran dengan luar negeri. Dengan kelebihan nilai sumber daya alam yang tinggi, maka lewat proses perdagangan akan mempercepat proses pembangunan bangsa. Di berbagai kasus yang banyak dialami dengan sebuah perekonomian suatu bangsa, di mana sesuai dengan laju pertumbuhannya, keinginan akan barang impor cenderung meningkat di atas kemampuan ekspornya, dan selalu akan memungkinkan terjadi krisis pada neraca pembayarannya, sehingga akan dipaksa mengikuti pola-pola pembangunan yang cenderung lebih mengurangi ketimbang menambah produktivitas. Nah, di sini juga harus
perhatikan bahwa perdagangan internasional itu memiliki konsekuensi. Salah satunya yaitu terjadinya ekspor dan impor. Suatu negara akan merugi atau akan eh, istilahnya bisa dijajah negara lain. Dalam hal ini yaitu jika negara itu lebih banyak melakukan impor daripada ekspor. Oleh karena itu, neraca perdagangannya akan negatif atau mereka akan rugi secara finansial karena mereka lebih banyak membeli daripada menjual. Oleh karena itu, suatu negara alangkah lebih baik jika melakukan lebih banyak ekspor daripada impor karena itu akan menumbuhkan perekonomian di suatu negara tersebut. Di era modern dan era globalisasi ini sudah tidak ada negara yang mampu menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan. Tidak setiap negara memiliki kesamaan dan sumber alam yang diperlukan untuk industrinya. Hasil bumi yang dihasilkan juga beragam dari masing-masing negara, sehingga harus berhubungan dengan luar negeri dalam memahami kebutuhan yang semakin banyak. Berbagi situasi dan keadaan di atas, maka tampaknya kita perlu membahas secara lebih mendalam tentang peran perdagangan internasional bagi pembangunan Indonesia ini. Nah, dari poin-poin ini kita kan membahas masih dalam tahap pendahuluan atau latar belakang. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan bahwa perdagangan internasional itu sangat penting bagi sebuah negara karena bisa untuk menumbuhkan perekonomian di suatu negara tersebut. Namun perlu juga kita pahami bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa ditimbulkan dari perdagangan internasional ini. Salah satunya yaitu ekspor dan impor tadi. Jika suatu negara lebih banyak melakukan impor daripada ekspor, maka mereka akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, bisa dijadikan pelajaran bahwa kita harus mendorong ekspor yang lebih banyak untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Di dalam kasus saat ini atau waktu saat ini, Indonesia masih banyak mengekspor bahan-bahan mentah seperti sawit atau minyak atau bahan-bahan tambang lainnya itu eh, masih dalam bentuk mentah. Alangkah lebih baik jika kedepannya kita sebagai generasi muda harus mengolah bahan-bahan mentah itu menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Bisa jadi dari barang-barang mentah itu bisa kita manfaatkan menjadi teknologi yang tepat guna atau teknologi yang memiliki nilai sehingga barang-barang yang bersumber dari Indonesia ini bisa memiliki nilai jual yang tinggi di luar negeri. Seperti contohnya, misal jika ada serabut kelapa, Indonesia memiliki banyak potensi serabut kelapa yang bisa dimanfaatkan. Di luar negeri sendiri, serabut kelapa dimanfaatkan untuk berbagai hal, semisal jok mobil, kasur, spring bed, dan lain-lain. Sedangkan hal tersebut itu bisa mendatangkan nilai yang sangat tinggi bagi Indonesia. Namun dalam kenyataannya sendiri, sumber daya manusia Indonesia masih banyak yang belum mampu mengolah bahan-bahan tersebut menjadi barang jadi dan menjadi barang yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita generasi muda, generasi maju, ini bisa menghasilkan inovasi dan kreativitas yang bisa menghasilkan barang-barang yang ada yang memiliki potensi ini menjadi barang yang bernilai. Caranya dengan melakukan inovasi, kreativitas, melakukan pembaharuan, melakukan pengembangan teknologi guna mengoptimalkan barang-barang yang ada di Indonesia menjadi barang yang bernilai tinggi di dalam negeri maupun luar negeri sehingga kita bisa ekspor dengan nilai yang tinggi pula. Nah, sebelumnya mari kita melihat apa-apa saja potensi yang terdapat di Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional. Di sini kita akan melakukan dan melihat Indonesia ini bisa menjadi salah satu potensi yang menjanjikan di pasar internasional. Indonesia peringkat ke-13 ekspor busana muslim terbesar di seluruh dunia.
digadang-gadang akan menjadi pusat ekspor produk halal dunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi eksportir produk halal. Selain itu, bisnis produk halal yang mulai dilirik di pasar internasional semakin menambah besar peluang bagi para pelaku usaha komoditas ini. Saat ini, negara pengekspor produk halal di dunia masih bisa dikategorikan terbatas, padahal daya beli warga muslim dunia terbilang sangat tinggi. Catatan data pemerintah, pembelanjaan warga muslim di dunia mencapai lebih dari 2 triliun US dollar di sektor makanan, produk farmasi, kosmetik, fashion, serta rekreasi. Oleh karena itu, pasar produk halal dunia masih menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha di Indonesia. Salah satu komoditas produk halal yang paling sukses diekspor dari Indonesia adalah fashion muslim. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekspor produk fashion muslim Indonesia diperkirakan mencapai 4,1 miliar US dollar dan menjadikan negara ini berada di peringkat ke-13 terbesar dunia. Bisnis fashion muslim di Indonesia telah berkembang sejak lama dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produk fashion muslim dari banyak desainer Indonesia bahkan telah berhasil melanglang buana di berbagai peragaan busana dunia. Selain itu, munculnya tren e-commerce yang menjangkau berbagai negara juga turut menambah popularitas fashion muslim Indonesia. Konsumsi fashion muslim dunia diperkirakan mencapai 402 miliar US dollar pada tahun 2024. Besarnya nilai ini menjadi pertanda baik bagi pelaku usaha fashion muslim di Indonesia untuk dapat mengambil kesempatan menjadi pusat ekspor dunia. Indonesia berpotensi menjadi pusat industri fashion muslim dunia karena memiliki keanekaragaman produk, keberadaan komunitas fashion muslim, serta asosiasi fashion muslim yang tersebar di berbagai daerah. Saat ini, industri fashion memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah terus berusaha menjadikan Indonesia sebagai pusat ekspor berbagai produk halal di dunia. Selain komunitas fashion muslim, berbagai komunitas produk halal asal Indonesia lainnya juga telah mendapatkan perhatian di pasar internasional. Salah satu yang cukup besar adalah ekspor Indonesia untuk produk halal di sektor perikanan yang mencapai 6 miliar US dollar, setara dengan peringkat ke-21 di dunia. Upaya Indonesia sebagai pusat industri produk halal dan kiblat model bagi industri fashion muslim dunia di masa mendatang bukanlah hal yang mustahil. Bagi sobat yang memiliki rencana mengekspor produk halal ke berbagai negara, Mr. Eksportir siap memenuhi kebutuhan ekspor Anda. Kunjungi website resmi kami di www.mrexportir.com. Mr. Eksportir, jasa ekspor terpercaya. Nah, dari video yang barusan kita saksikan, kita mengetahui betapa besarnya potensi ekspor yang ada di Indonesia. Dengan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia yang melimpah, tentunya akan menjadikan potensi ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri ini sangat besar. Namun tantangan kita adalah bagaimana kita mengolah produk-produk yang ada menjadikan produk yang bisa diekspor dengan nilai yang tinggi dan mengharumkan nama bangsa. Selain itu juga bisa mendatangkan devisa bagi negara. Tujuan akhirnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara bisa berkembang dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya generasi muda bisa menumbuhkan potensi-potensi yang ada di Indonesia agar bisa menciptakan Indonesia semakin jaya dan menjadi
idola baru atau pionir untuk pasar ekspor, terutama dalam bidang ekspor produk halal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas hubungan ekonomi dengan luar negeri. Hubungan ekonomi dengan luar negeri adalah bagian dari hubungan internasional yang lebih luas, yang juga mencakup hubungan politik, militer, budaya, dan sebagainya. Hubungan ekonomi dengan luar negeri pada dasarnya mencakup 4 hal, antara lain yaitu kebijakan perdagangan internasional, pembayaran internasional, dan kerjasama internasional. Nah, apa sih keempat poin-poin ini akan kita bahas lebih mendalam. Itu yang pertama yaitu perdagangan internasional, yaitu mencakup arah jumlah dan perkembangan perdagangan serta pengaruhnya terhadap struktur ekonomi nasional yang juga menyangkut keuntungan atau kerugian, spesialisasi, dan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu pembayaran internasional. Ekspor barang dan jasa yang menimbulkan tagihan terhadap luar negeri, sedang impor menimbulkan hutang. Hutang-hutang ini juga harus diselesaikan dengan pembayaran antar negara. Selain itu juga ada saling memberi kredit, bantuan internasional, dan lalu lintas pembayaran internasional yang dicatat Badan Neraca Pembayaran Internasional. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan internasional. Itu usaha-usaha untuk memajukan perdagangan antar negara, serta rintangan-rintangan yang timbul, alasan-alasan, dan sebagainya. Kerjasama internasional, serta lembaga-lembaga yang didirikan untuk memajukan kerjasama dengan saling membantu antar negara. Pada kenyataannya, dalam perdagangan dengan luar negeri tidak hanya mencakup ekspor dan impor barang, tapi juga penyelenggaraan jasa-jasa seperti pengangkutan, perkapalan, perjalanan, asuransi, pariwisata, perbankan, pos, dan komunikasi. Selain itu juga hasil-hasil modal seperti pembayaran dividen, laba perusahaan asing, dan pembayaran antar negara. Hubungan internasional antar negara-negara di dunia muncul dan kenyataan dan muncul bahwa beberapa hasil produksi suatu negara harus diekspor ke negara lain, dan sebaliknya beberapa barang yang dikonsumsi atau diinvestasikan dalam negeri diproduksi di luar negeri dan harus diimpor. Harga-harga di luar negeri dapat mempengaruhi harga-harga di dalam negeri melalui dua cara. Yang pertama yaitu harga-harga komoditas atau bahan mentah, misalnya minyak, timah, tembaga, dan lain-lain, yang merupakan masukan proses produksi dan unsur biaya bagi produsen. Sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran dunia. Perbedaan harga ini akan mempengaruhi harga di dalam negeri. Untuk selanjutnya yaitu cara kedua, yaitu harga barang manufaktur impor seperti mobil, alat-alat mesin, dan sebagainya mempengaruhi permintaan atas permintaan barang produksi dalam negeri. Turunnya harga barang produksi luar negeri relatif terhadap barang-barang yang diproduksi dalam negeri akan menggeser permintaan barang yang diproduksi secara domestik ke arah barang buatan ke luar negeri. Hubungan internasional yang sangat erat juga terjadi di bidang keuangan. Para investor tingkat dunia menjalin suatu hubungan antara hubungan modal pasar saham di dalam negeri dengan luar negeri, dan tindakan mereka ini mempunyai efek yang sangat mendasar terhadap proses penentuan pendapatan, nilai tukar, dan kemampuan kebijakan moneter untuk mempengaruhi suku bunga. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan ekonomi dengan luar negeri itu tidak hanya hubungan antar dua negara, namun juga mempengaruhi sektor-sektor yang mendukungnya. Antara lain yaitu sektor transportasi, komunikasi, asuransi, dan lain. Nah, itu turut mendukung adanya hubungan ekonomi dengan luar negeri ini. Karena jika tidak ada support dari sektor tersebut, maka hubungan ekonomi dengan luar negeri itu tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, sektor-sektor seperti permodalan, investasi, kredit itu juga akan berjalan seiring dengan pertumbuhan hubungan ekonomi dengan luar negeri ini, karena mereka juga akan terlibat langsung dalam melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Bahkan mereka akan menjadi pelaku usaha di bidang tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan internasional.
Perdagangan atau sering disebut dengan kegiatan pertukaran adalah tukar-menukar barang yang dilakukan dengan sukarela. Sukarela berarti tidak ada paksaan dan ancaman dalam pelaksanaannya. Dikatakan perdagangan bila di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Perdagangan internasional ada pertukaran barang-barang melalui lintas batas kekuasaan suatu negara atau bangsa. Perdagangan internasional meliputi ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual atau melimpar barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan untuk membeli atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau seperti ini bisa kita maknai perdagangan internasional itu secara sempitnya yaitu ekspor dan impor. Ekspor kita ketahui sendiri bahwa kita menjual atau kita melakukan perdagangan ke luar negeri dengan cara kita memproduksi barang tersebut dan menjualnya di luar negeri. Sedangkan impor adalah hal yang sebaliknya. Secara mudahnya kita membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat perdagangan internasional. Suatu cara yang sangat penting untuk melihat sampai di mana bahwa perdagangan internasional sangat efektif dalam mendatangkan devisa, maka harus dipenuhi dengan syarat-syarat dalam perdagangan internasional, atau sering disebut dengan term of trade dari negara tersebut dengan negara lain yang melakukan hubungan dagang dengannya. Syarat perdagangan menggambarkan perbandingan di antara harga barang yang diekspor oleh suatu negara dengan harga barang yang diimpor. Untuk mengetahui syarat-syarat perdagangan, maka kita perlu memperhatikan mengenai perubahan-perubahan syarat perdagangan tersebut dari waktu ke waktu. Jika kecondongan total atau kecenderungan dalam perubahan masing-masing negeri itu netral, maka kurva penawaran masing-masing negeri bergeser keluar, dan pergeseran bergantung pada laju perkembangan. Term of trade akan mundur karena bagi negara yang lajunya lebih tinggi akan berakibat bergesernya lebih cepat. Dan bila masing-masing negara arah pembangunnya condong ke sisi ekspor atau condong ke sisi impor, maka kurva penawaran masing-masing negeri bergeser keluar. Term of trade dalam hal ini akan tetap konstan jika bentuk dan tingkat kecondongan dan laju pembangunan mempunyai efek total yang sama terhadap pertumbuhan permintaan akan komoditi impor dalam masing-masing negeri. Syarat perdagangan suatu negara dapat menjadi bertambah baik dan menurun. Syarat perdagangan dikatakan bertambah baik apabila indeks harga barang ekspor bertambah lebih cepat dari indeks harga barang impor. Syarat perdagangan dikatakan lebih buruk apabila keadaan yang sebaliknya dapat berlaku. Untuk selanjutnya yaitu penentuan nilai kurs valuta asing. Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang dipengaruhi untuk mendapat satu unit mata uang asing. Valuta asing atau mata uang asing merupakan jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Seorang yang mengimpor barang dari Singapura contohnya harus membeli dolar Singapura, dan apabila ia ingin membeli barang dari Malaysia maka ia perlu membeli ringgit dari Malaysia. Dengan kata lain, untuk biaya impor dan beberapa transaksi dengan luar negeri lainnya, maka uang asing sangat diperlukan. Maka mata uang dalam negeri harus ditukarkan dengan mata uang asing, di mana mata uang asing berbeda dalam satu waktu tertentu, dan suatu mata uang asing nilainya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Faktor yang mengakibatkan nilai pertukaran mengalami perubahan dalam jangka panjang, penentuan nilai mata uang asing dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu melalui pasar bebas dan ditetapkan oleh pemerintah. Ya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu penentuan dalam pasar bebas. Itu kurs valuta asing yang ditentukan dalam kurs pasar bebas bergantung pada permintaan dan penawaran
masing-masing mata uang asing tersebut. Yang kedua yaitu mata uang asing oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan campur tangan di dalam menentukan kurs valuta asing. Campur tangan tersebut dapat berupa menciptakan suatu kurs pertukaran tertentu dan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode yang lain. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan peran perdagangan internasional, khususnya peran perdagangan internasional bagi Indonesia itu sendiri. Peran perdagangan internasional. Nah, guna mengetahui gambaran tentang pentingnya perdagangan di luar negeri, ukuran yang bisa dipakai adalah dengan memperhatikan berapa persen produk domestik bruto dijual ke luar negeri atau diekspor dan berapa persen yang berasal dari luar negeri atau yang diimpor. Jadi kita harus memperhatikan PDB yang diekspor dan PDB yang diimpor. Nah, perdagangan antar negara bersifat lebih kompleks karena hubungan perdagangan internasional melewati batas-batas negeri dan berhubungan dengan negara dan pemerintah negara lain. Padahal setiap negara memiliki politik ekonomi sendiri, mata uang, sistem tata niaga, dan peraturan bea cukai serta standar mutu yang berbeda. Peranan perdagangan internasional itu secara proporsional menghasilkan suatu penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien. Antara perkembangan sektor perdagangan dan perkembangan sektor-sektor lain tentu ada hubungan yang sangat erat. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi dianggap atau dimasukkan ke dalam bidang perdagangan internasional, atau dengan kata lain bahwa perkembangan perdagangan luar negeri sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Itu dapat dibuktikan bahwa pada abad ke-19 sampai ke abad 21 yang mana Inggris mengalami revolusi industri besar-besaran dan ini tampaknya akan berakibat pada kenaikan perdagangan dengan negara lain. Selanjutnya, peran perdagangan khususnya di Indonesia selain membuat dampak positif juga tidak terlepas dari dampak negatif. Oleh karena itu akan kita bahas nanti, yaitu dampak-dampak yang akan dihasilkan dari perdagangan internasional ini. Nah, peranan penting justru terdapat pada pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yang pertama yaitu semakin besar ekspor, berarti devisa semakin meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kenaikan kemampuan mengekspor akan menghasilkan kemampuan untuk mengimpor. Dengan negara-negara berkembang, hasil dari ekspor digunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan bahan baku untuk pembangunan bangsa. Semakin meningkat kemampuan untuk mengekspor, maka semakin kecil ketergantungan kepada pinjaman luar negeri. Pengaruh posisi tidak langsung kedua, pengaruh terhadap arus modal atau transfer modal menunjukkan bahwa modal internasional kebanyakan mengikuti arus barang. Arus barang secara internasional tidak lepas dari perdagangan. Makin maju perdagangannya, makin mudah suatu negara mendapatkan modal di pasar internasional. Dan tidak kalah pentingnya bahwa perdagangan internasional juga merupakan suatu cara untuk transfer teknologi. Dengan adanya peningkatan perdagangan dengan luar negeri, kita sekaligus belajar teknologi di bidang perdagangan, baik cara-cara untuk melakukan bisnis, teknik-teknik marketing, maupun manajemen yang ada. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dalam peran perdagangan internasional itu sendiri. Di sini kita bahas, yaitu Michael dan Stefan dalam bukunya yaitu Economic Development pada tahun 2012 menyebutkan terdapat dua keuntungan perdagangan internasional. Pertama, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari kekurangan
kemampuan menyediakan sumber daya konsumsi di luar batas kemampuan produksi. Kedua, perdagangan bebas akan memperbesar output global yang diperbolehkan. Negara memfokuskan dan mengkonsentrasikan pada produksi barang dengan keunggulan komparatif. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba atau franchise, hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Kegiatan ini tidak hanya diberikan pengaruh dalam bidang ekspor-impor saja, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antar subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek negara ekonomi yang lainnya, baik mengenai barang dan jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud dengan penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara, ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Nah, apa saja sih dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dampak positif perdagangan internasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua yaitu menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang selanjutnya yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Yang keempat, melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Dan yang terakhir yaitu mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hubungan positif perdagangan internasional itu sangat banyak dan bermanfaat untuk Indonesia. Namun di sisi lain ada juga dampak negatif dari perdagangan internasional. Salah satunya yaitu barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Selanjutnya itu munculnya ketergantungan dengan negara maju, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas, dan bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwa ada beberapa manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sumber devisa, yang kedua memperluas lapangan kerja, ketiga meningkatkan kualitas konsumsi, keempat memperluas pasar dan keuntungan, selanjutnya peningkatan teknologi, dan terakhir hubungan baik antar negara. Nah, apa saja sih yang pengertian dan yang harus didalami dari sub-sub manfaat perdagangan internasional ini? Mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama sumber devisa. Itu manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia, yaitu devisa negara, karena devisa negara ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan menambah laju pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Yang kedua itu memperluas lapangan pekerjaan. Nah, bisa kita ketahui sendiri jika pekerjaan di Indonesia banyak, maka akan menyerap tenaga kerja yang banyak pula. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan akan semakin menurun dan pendapatan domestik bruto dan pendapatan per kapita akan semakin naik. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, konsumsi ini sendiri adalah penggunaan barang dan jasa oleh masyarakat Indonesia otomatis akan meningkat dengan adanya perdagangan internasional. Yang keempat yaitu memperluas pasar dan keuntungan. Inti dari perdagangan itu sendiri adalah untuk mencari keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan perdagangan ini untuk mencari keuntungan yang besar dan berkualitas, dan
harus juga memperhatikan tentang keberlanjutan dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang kelima yaitu peningkatan teknologi. Sudah dibahas juga tadi, teknologi antara lain teknologi informasi, teknologi manajemen, teknologi pemasaran, dan lain-lain. Yang terakhir itu hubungan baik antar negara, karena jika kita memiliki relasi dan hubungan baik dengan antar negara, maka perekonomian suatu negara akan semakin lancar dalam uh, dalam perdagangannya, ya, khususnya yaitu perdagangan internasional dan ekspor impor. Nah, untuk terakhir kita akan masuk ke kesimpulan. Setelah kita membahas panjang lebar materi tentang kontribusi perdagangan internasional bagi Indonesia, kita belajar tentang apa sih itu perdagangan internasional, apa sih itu ekspor impor, apa manfaat dari ekspor impor, apa manfaat dari perdagangan internasional, dan manfaat bagi Indonesia sendiri, serta hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dan persiapkan dalam menghadapi perdagangan internasional. Nah, kesimpulannya dari materi kali ini yaitu perdagangan internasional mencerminkan hubungan ekonomi dengan luar negeri yang mencakup hubungan yang lebih luas, meliputi hubungan politik, militer, dan kebudayaan. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang-barang melalui batas-batas kekuasaan suatu negara. Di sisi negatif, nah, dalam perdagangan internasional itu kita mendapatkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yaitu adanya modal investasi asing yang keuntungannya kembali ke negara asal, demonstration effect, dan term of trade yang merugikan negara penghasil bahan mentah. Untuk sisi positifnya bisa dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu pengaruh pada pendapatan dan kesempatan kerja yang meningkat, dan pengaruh tidak langsung memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi selanjutnya, yang antara lain devisa bertambah akibat ekspor, pengaruh terhadap arus modal, transfer dari teknologi, dan meningkatkan kualitas dan kinerja produsen dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produsen asing yang berhubungan dengan impor. Nah, oleh karena itu, setelah kita membahas materi ini dari latar belakang hingga kesimpulan, kita sebagai generasi muda harus mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, utamanya dengan melakukan perdagangan internasional dan mengoptimalkan ekspor impor yang ada di negara kita. Kita harus bisa uh, menjadi trendsetter atau pionir di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu eh, mengoptimalkan potensi ekspor yang ada di Indonesia. Sudah kita bahas tadi, ada beberapa potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan sehingga bisa menimbulkan eh, menimbulkan eh, perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kita mampu menggerakkan masyarakat untuk menjadi pionir dan uh, menjadi idola atau penggerak di negara kita sendiri. Nah, sekian presentasi atau seminar kali ini dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan untuk kita diskusikan. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, untuk kali ini kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi atas seminar tadi, boleh teman-teman berdiskusi atau menanyakan hal apa saja yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Silahkan. Saya ingin bertanya Mas Fuad, Baik Mas, silahkan. apa saja sih hambatan-hambatan yang dihadapi
UMKM dalam melakukan ekspor? Terima kasih. Izin bertanya, Mas. Baik, Mbak, silakan. Apa saja komoditas ekspor yang menjadi keunggulan negara Indonesia ini? Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup 2 dulu ya, nanti saya lanjutkan apabila ada pertanyaan lain. Izin menjawab pertanyaan tadi dari Mas Dio tentang apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam melakukan ekspor. Ya Mas, jadi di sini ada beberapa kendala yang dialami. Yang pertama itu yaitu minimnya pengetahuan UMKM terkait legalitas seperti NPWP. Nah, Menteri Keuangan sendiri yaitu Ibu Sri Mulyani mengatakan beberapa aturan terkait pembatasan ekspor dan impor, izin usaha, perdagangan, sertifikasi pangan, sertifikasi halal, dan mahalnya biaya sertifikasi ini juga menjadi penghalang. Dan yang kedua yaitu akses yang sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu minimnya pendampingan UMKM dalam meningkatkan kualitas, sumber daya produk, dan tata kelola, serta manajemen perusahaan. Yang keempat ada masalah itu yaitu area produksi, antara lain minimnya standar produk yang menjadi penghalang UMKM untuk menembus pasar global. Dan yang terakhir yaitu masalah pemasaran, karena kita tahu sendiri masalah pemasaran adalah masalah utama dalam perdagangan. Begitu juga dengan ekspor ini, kita harus mencari pasar di luar negeri itu memang lebih sulit seperti itu. Begitu Mas, apakah bisa diterima? Baik, Mas Fuad. Terima kasih atas jawabannya. Siap, terima kasih. Mencoba menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Ajeng Nadia tentang komoditas unggulan di Indonesia seperti itu ya. Jadi komoditas di Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak potensi untuk diekspor. Secara global, ini saya sebutkan datanya ya, sampai pada tahun 2021 ini, bulan April, pangsa pasar ekspor non migas Indonesia terbesar ada di Tiongkok dengan porsi 24%, diikuti Amerika Serikat 11% dan negara-negara lainnya. Nah, pada saat ini ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor non minyak dan gas yang porsinya mencapai lebih dari 90%. Dengan demikian, ekspor minyak dan gas tidak mendominasi ekspor Indonesia. Nah, apa saja sih produk-produk yang menjadi unggulan Indonesia untuk ekspor? Yaitu yang pertama ada udang, yang kedua ada kopi, yang ketiga ada minyak kelapa sawit, yang keempat kakao, yang kelima karet dan produk karet, yang keenam tekstil dan produk tekstil, yang ketujuh alas kaki, yang kedelapan elektronika, dan ke-9 itu ada komponen kendaraan bermotor atau otomotif, yang ke-10 itu furniture dan produk mebel. Nah, ini produk-produk di luar produk migas gitu. Jadi non migas sektornya banyak, ada 10 produk unggulan. Nah, harapannya dengan adanya produk-produk yang potensial ini, kita bisa melakukan ekspor yang banyak dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Fuad. Baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau pertanyaan lain? Baik, mungkin jika cukup, demikian seminar dari saya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bangsa Indonesia semakin membaik pertumbuhan ekonominya, dan kita juga berharap bahwa kontribusi perdagangan internasional bagi Indonesia ini bisa membangun bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan makmur. Demikian seminar dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.